Oke, monggo waktu dan tempat dipersilakan. Oke, halo, selamat malam teman-teman semua. Maaf banget ya, aku baru bisa jam segini dan kalau suaranya rame ya karena aku lagi posisi bukber juga, buka bersama dengan teman-temanku dan ini aku sambil makan sambil nge-nentir kalian semua. Aku yakin pasti beberapa dari kalian sudah dapat tentiran-tentiran yang lain ya. Cuman ini versiku. Boleh kalau misalnya ada yang bingung atau apa silahkan tanya aja. Kalau misalnya ada yang Mas aku gak setuju sama men, langsung aja ke ini ya, ini WhatsAppku, Line, Instagram. Kita langsung langsung masuk ke nomor pertama. Nomor pertama ini adalah kanker kolorektal diberi obat yang menghambat CDK. Nggak usah pusing-pusing, ayo kita berpikir secara logika. Orang kanker kalau dikasih obat itu artinya apa? Artinya adalah berarti sel yang ganas yang membelahnya secara berlebihan itu harus dihambat. Kita fokusnya di kata ini, obat. Kalau misalnya dia nggak dikasih obat, maka selnya semakin ganas. Definisi kanker itu adalah sel yang membelahnya secara berlebihan. Tujuannya dikasih obat apa? Supaya dia tidak berlebihan. Nah, cari sesuatu dari jawaban A sampai E itu yang mengarah ke selnya berhenti membelah. Yang A, DNA replikasinya meningkat berarti terlalu banyak pembelahan nantinya. Kalau terlalu banyak pembelahan, selnya makin banyak. Logis nggak kalau dikasih obat? Nggak logis dong. Kenapa nggak logis? Karena kita tujuannya kanker itu dikasih obat. Kalau misalnya kamu kasih obat selnya tambah banyak, tambah kanker, udah kamu gila gitu. Lanjut yang kedua, sel segera menuju apoptosis. Kita harus ingat-ingat lagi deh. Apoptosis itu yang menghambat atau yang supaya selnya immortal itu adalah BCL2. Kalau lupa ingat aja nama penyanyinya, Bunga Citra Lestari. Itu sudah pasti terkenal. Nah, kalau misalnya anti apoptosis dihambat, maka sel akan segera menuju apoptosis. Tapi di sini adalah CDK. Apakah CDK termasuk anti apoptosis? Bukan. Jadi jawabannya B, dieliminasi. C jelas salah karena tujuan kanker adalah menghambat pembelahan sel. D juga salah karena selnya sendiri sudah membelah secara ganas, kecuali selnya tidak ganas, kamu paksa jadi ganas itu baru benar. Tapi di sini karena selnya membelah secara tidak terkendali, itu adalah definisi kanker. Yang terjadi adalah jawabannya yang E. Kenapa? Tujuannya adalah supaya siklus selnya itu berhenti dulu di G1, di growth 1. Growth 1 itu apa isinya? Pertama, pertumbuhan organel-organel setelah pembelahan sel. Yang kedua adalah tempat pertumbuhan proliferasi selnya biar makin gede sama persiapan untuk replikasi DNA gitu. Nah, karena kita hambat di G1 ini nanti tinggal dikasih obatnya atau senyawa yang pro apoptosis, nanti selnya bisa mati. Gitu logikanya ya untuk nomor satu. Ada yang masih bingung untuk nomor satu? Langsung speak up aja, aku nggak bisa baca chat soalnya. Oke lanjut ya. Kalau posisi kayak gini, besok soal ada sitosin sama adenin ya. Karena kita mikirnya adalah ingat ya, DNA itu selalu berpasangan, nggak mungkin DNA itu sendirian. Kalau sitosin itu pasangannya sama ya guanin. Aku nggak tulis ya, sorry ya, aku tangan satu doang tadi. Nah, guanin itu kalau berpasangan sitosin, maka sitosinnya harus 26%, guaninnya harus 26%. Loh kok bisa gitu mas? Soalnya kalau misalnya sitosinnya 26%, guaninnya 24%, berarti ada mutasi. Sedangkan di sini kasusnya dianggap normal, tidak ada kata mutasi dan belum dapat pelajaran mutasi. Lantas kalau seperti itu gimana caranya? Berarti kita tinggal kalikan dua aja. Sitosinnya 26%, guaninnya 26%, 52%. Nah, 52% ini nanti kamu dari total 100%, 100% kamu kurangi 52%. Untuk apa? Untuk supaya tahu mana pasangan adenin timinnya itu berapa persen. Kan kode DNA itu ada 4. Kalau adenin, guanin, sitosin, ya timin.
Kalau di komputer angka binernya cuma 2, kalau nggak 0 ya 1. Udah ya, jangan sampai dibingung lagi. Kalau misalnya sitosin sama guaninnya 52%, maka adenin sama timinnya itu 48%. Dan nanti tinggal dibagi 2, jawabannya 24%. Ini ya, ini formatnya. Jadi ada adenin, timin, ada guanin, sitosin. Nggak boleh ada guanin, timin, adenin, sitosin. Itu rusak, mutasi berarti. Sampai di sini ada yang bingung untuk perhitungan? Tangan. Aman ya? Kalau misalnya ada yang bingung bilang aja. Nah ini penjelasannya tak tahu sini. Kalau nggak salah kalian nggak belajar proteomik, skip. Alhamdulillah, berarti 1 sendok makan nasi gorengku datang. Nah, klatrin. Oke, sebelum masuk ke klatrin, endositosis itu apa sih mas? Kenapa kok harus endositosis? Jadi endositosis itu artinya adalah memasukkan zat ke dalam sel. Itu endositosis namanya. Kalau misalnya ada zat tuh mau masuk, nah itu dimasukin lewat caranya endositosis. Nah, fungsi klatrin itu apa sih mas? Kok nggak pernah dengar namanya? Dibuka di Sherwood halaman 34 edisi 8. Kalau edisi 9 nanti beda. Nah, klatrin itu apa? Klatrin itu adalah protein selubung. Fungsinya apa? Supaya melindungi vesikel aja sebenarnya. Ini hafalan ya, Rek, sepurane. Kenapa kok bukan vesicle transport? Kalau vesicle transport itu nyebutnya kita cuma vesicle aja. Tapi kalau coated vesicle itu protein selubungnya yang membatasinya itu klatrin nyebutnya. Itu ada di Sherwood. Tujuan aslinya supaya biar zat di dalamnya itu benar-benar antang gitu. Nggak pakai yang keluar A, B, C, D, E, F, G. Kalau misalnya bayangin aja ya, zatnya yang dimasukin itu zat bakteri atau patogen. Terus tiba-tiba di dalam sel malah nyerang, pecah, kan lucu gitu. Itu berarti selnya gagal. Nah itu nggak ada, mesti kelindungi sama klatrin. Itu ada di PPT Pak Isom tapi tersembunyi. Kita lanjut ya. Oke, urusan hormon, aku harap kalian sudah paham. Tapi kita absen dulu. Jadi hormon ini biasanya banyak macam-macam jenisnya. Tapi karena kalian hormonnya cuma dikasih A, B, C, D, E ini ya sudah. Kalian fokus di A, B, C, D, E. Mari kita mulai. Growth hormone. Kalau ada yang ngomong growth hormone, kalian fokusnya adalah growth, pertumbuhan. Kalau bukan tentang pertumbuhan berarti bukan growth hormone. Kalau tentang adrenalin berarti hal yang seru tapi mengerikan. Biasanya olahraga ekstrim itu adrenalin. Kalau misalnya nggak ada adrenalin mas, pakai apa? Pakai epinefrin sama aja. Kalau misalnya ini, oh aku merasa nyaman nih di sebelah orang tercinta gitu, itu namanya serotonin. Tapi kalau aku merasa senang, aku habis main gitar apa gitu, itu namanya endorfin. Tolong bisa bedain ya, mana kata endorfin, mana kata serotonin. Usahakan soalnya nyebutnya eksplisit. Seorang anak merasa senang, endorfin. Seorang anak merasa nyaman, serotonin. Kalau kortisol itu orangnya marah-marah. Jadi kalau misalnya ada kasus dia marah-marah nggak jelas, itu kortisol ya. Aman ya teman-teman. Aku udah masukin daftar hormon-hormon lainnya yang biasanya kadang disebutin lagi itu oksitosin. Kalau oksitosin itu biasanya cinta kasih sayang. Sedangkan aku nggak pernah kasih sayang, jadi aku nggak punya oksitosin. Nah biasanya contoh oksitosin itu biasanya ibu ke anak, suami ke istri, yang halal-halal aja ya, yang haram nggak boleh. Ramadan soalnya. Lanjut ke nomor 6. Kalau ada ngomong hematopoietik, kita mikirnya adalah hemato. Mas, hemato sama hepato beda tak? Beda. Jangan mikir bahwa hemato itu, oh hepato, tapi P-nya diganti M. Oh bukan, nggak boleh ya. Hemato itu artinya darah. Poietik itu berarti sel-selnya. Berarti kalau stem sel darah, berarti hematopoietik. Mikirnya di mana? Kalau hematopoietik berarti itu tempat di mana produksi sel darah merahnya banyak.
sel darah putihnya banyak. Pokoknya sel darah lengkap. Kenapa kok nggak kelenjar limfa? Nggak, bukan. Nggak ada bacaan di situ. Hati, ya. Hepar itu dulunya tempat hematopoietik, tapi di posisi embrio. Katakan kalau di manusia dewasa itu di sumsum tulang, lebih tepatnya sumsum tulang pipa. Contohnya os femur, os humerus. Itu di situ. Mas, kenapa kok nggak lemak? Ya, nggak ada darah di lemak. Limfa nggak juga. Biasanya buat sistem imun, tapi ada cuma buat pindah-pindah doang. Jadi jawabannya sumsum tulang ya teman-teman. Ini termasuk stem cell ini. Alhamdulillah masih bisa dinalar. Lanjut sekarang. Kalau misalnya posisinya ekspresi gen, ingat ya, gen di dalam DNA itu cuma huruf 4 doang yang ngatur ke. Kalau nggak A, C, T, G, udah. Tinggal gimana bentuknya, urutannya itu terserah. Mau ACC dulu, mau ATC, mau AGC, ACG, AUG, dan lain-lainnya semacam-macam jenis-jenisnya itu. Itulah yang akan merubah-ubah bentuknya. Misal gen AUG sama gen ACG itu beda ekspresinya, padahal cuma beda satu huruf. Artinya apa? Kalau beda urutannya itu berarti beda. Sama kayak golongannya komputer 0101 sama 0110 itu beda artinya. Kayak gitu. Sedangkan kita bongkar alasan kenapa bukan yang lain. Kalau bentuk susunan basa nitrogen, bentuknya ya segitu-gitu aja. Ya double helix, ya bentuknya kalau jadi persegi gitu. Kalau struktur ya segitu-gitu aja. Kalau nggak adenin, timin, sitosin, guanin, udah. Mas, kalau warna gimana mas? Berarti kebanyakan lihat buku cerita. Warna itu nggak ada rek sempurane yo. Pas nitrogen itu nggak bisa didelok warnanya. Karena supaya biologi tampak menarik, akhirnya dikasih warna sama ilustratornya. Kalau ukuran, jujur enggak. Ukuran itu enggak ngaruh sama sekali. Selama ini belum ada kasus mega DNA atau hepat. Wah, DNA-nya besar-besar enggak ada. Adanya cuma urutannya aja. Makanya kalau misalnya kita mau ngecek mutasi, itu pakai alatnya namanya sequencing. Di PPT-nya Pak Isom sudah dijelaskan. Kalau sequencing itu artinya kita ngecek urutannya basa nitrogen. Kalau mutasi itu nanti basa nitrogennya ketukar sama entah huruf lainnya. Cara ngeceknya dibandingkan sama DNA di bank DNA. Itu situ lengkap semua. Oke, aman ya teman-teman? Aku benar mau ambil satu sop nasi. Bentar teman-teman, cek. Pak turun aku tambah meniso tambah hawa-hawa ini. Ini teman-teman paham? Enggak paham? Enggak ngerti atau ketiduran ini? Respon. Paham. Paham yo. Awas yo menelek ujiannya metu pas soal ini lali jawabannya. Nanti kalau misalnya nggak paham, langsung Kak, aku boleh tanya nggak? Itu nggak apa-apa. Aku lanjut ke nomor 8. Nah, kalau udah ngomongin apoptosis itu apa? Bunuh diri, arah kiri, suicidal, itu semuanya nama bahasa Indonesianya apoptosis. Berarti apa? Selnya disuruh bunuh diri, lucu. Enggak, tapi emang kenyataannya seperti itu. Nah, ada pendukung bunuh diri atau pendukung pro apoptosis sama anti apoptosis. Mas, aku nggak suka hafalan. Sama, hafalin yang anti apoptosis saja. Yang BCL2, penyanyi kesukaan kita semua. Nanti kalau ditanya protein anti apoptosis, berarti tinggal cari BCL2. Kalau misal disuruh cari protein pro apoptosis, coretan yang BCL2. Nanti tinggal sisa aja jawabannya. Itu ya. Ya ini kalau misalnya kalian mau lihat gambaran-gambarannya, grafiknya, cuman nggak usah, nanti muntah-muntah. Lanjut aja nomor 9. Kakak. Boleh tanya ya? Yang
Yang anti apoptosis itu cuma BCL2 aja toh? Atau Iya, betul. Anti apoptosis cuma satu ya teman-teman, yang BCL2. Yang ini. yang BCLXL itu enggak? Atau Enggak, CLSL itu yang di sebelah sini, nggak terlalu ngaruh dia. oke oke. Usahain jawabannya BCL2. Kalau misalnya BCL2 nggak ada, adanya cuma BCLXL, ya udah jawaban terpaksa. Gitu loh, Rek. Nomor 9 ini hafalan ya, Rek ya. Ini pas pakem. Jawabannya itu yang C. Kenapa kok bisa? Karena posisi model struktur B, model B structure itu yang paling normal yang bisa kita lihat setiap hari. Nah, ini model B. Kalau yang model A, dia itu lebih padat gini. Kalau model Z itu udah ancur-ancuran, dia lebih kayak longgar gitu. Ini udah tak tulis semuanya. Nomor 10. Mas, aku nggak hafal. Oke, nggak apa-apa. Komunikasi sosial itu sebenarnya tujuannya apa sih? Kita telepon orang itu tujuannya apa? Satu, menyampaikan pesan. Dua, ingin pesan makanan. Ketiga, menyampaikan kabar. Kamu nggak mungkin telepon orang, kamu mau nggak tak bunuh hari ini? Nggak ada. Itu kamu gila nanti. Kejadian kalau gitu, misalnya kamu ngelakuin gitu, besok langsung ketangkep polisi kamu. Sama kayak komunikasi antar sel. Komunikasi antar sel, kamu mau nggak tak bunuh gitu? Nggak ada. Tapi kamu mau nggak bunuh diri? Itu ada. Makanya komunikasi sel tujuannya yang ketiga itu adalah selnya disuruh bunuh diri, disuruh apoptosis. Tujuannya untuk kebaikan bersama. Kalau misalnya nggak apoptosis, kita jadi tangannya bebek semua, berselaput, serius ini nggak bohong. Jadi kalau misalnya disuruh cari komunikasi sel yang benar kecuali, itu cari aja kerusakan membran sel. Karena membran sel itu cirinya dari nekrosis. Kalau misalnya dia kematian sel biasa, dengan posisi ada apoptosis badis atau membran sel kerut, mengecil, terus habis itu organel selnya terpotong-potong di bagian dalam, itu baru apoptosis. Nanti kita jelaskan di bawah ya. Nah, sepurane ya, Rek, tiba-tiba aku kelempar dari Zoom. Karena mungkin kena bahasa yang tidak baik gitu tadi. Aku izin ulangin dulu ya. Oke. Cek, tak slow down dulu. Slow down, relax. Nah, transkripsi itu kan sebenarnya dari bagian dari sintesis protein. Dimana sintesis protein itu ada dua. Kalau nggak transkripsi, ya translasi. Cuman karena aku nggak pernah baca namanya itu sintesis RNA, jadi aku coret. Mohon maaf ya buat penggemar yang tadi jawabnya sintesis RNA. Kalau ada di textbook manapun itu nggak ada. Sintesis DNA ada tak mas? Nggak ada. Adanya itu replikasi DNA. Mana baca? Ada charger nggak? Colokan. Oh no. Mati kon. Nah, nanti kalau misalnya laptopku mati, maaf yo, aku nggak nemu tolokan gitu. Nanti kalau misalnya sumberan mati, nanti tak kirim aja file yo. Aku yakin kalian udah jago-jago. Nanti tinggal tanya aja. Coba kecewa banget aku ini. Oke lanjut ya. Kalau akhir dari sintesis protein itu translasi. Kalau awal dari sintesis DNA, sekali lagi sintesis DNA nggak ada ya. Oke, jadi jawabannya yang A. Lanjut. Mas, medula spinalis itu apa mas? Medula spinalis itu tulang belakang. Nah, kalau misalnya sel puncak apa yang memungkinkan untuk meregenerasi sel saraf? Awas.
Karena dia mintanya sel saraf, maka kita harus bongkar satu per satu. Amniotik totipoten langsung tolong dihapus ya jawaban ini ya. Anda nanti masuk penjara kalau berurusan sama dua hal ini. Pilihan Anda berarti tinggal mesenkimal atau embryonik. Mesenkimal itu golongannya adalah mesoderm. Ini wajib Anda harus tandai. Jadi kalau misalnya ngomong mesenkimal itu mesoderm. Mesoderm itu apa aja? Itu selain ektoderm sama endoderm alias absen, otot, tulang. Terus habis itu golongannya hepar. Terus habis itu organ-organ lainnya, bronkus, tenggorokan dan lainnya, itu golongannya mesoderm. Karena ini sel saraf dan sel saraf termasuk ektoderm, maka kita jawaban mesoderm itu salah, nggak bisa diterima. Nanti mesenkimal itu nggak bisa dipakai. Maka jawaban sisanya adalah sel puncak embrionik. Ingat, sel puncak embrionik itu tipenya adalah pluripoten alias bisa jadi ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Maaf ya, aku nggak bongkar materi dasar. Aku yakin beberapa teman-teman yang lain udah bongkar materi dasar dan aku juga dikejar jam ini. Lanjut, 13. Perbandingan antara transfer aktivitas membran tipe primat sekunder. Awas, kalau sudah ngomong primat sekunder, itu pasti ngomongin sumber energi. Tapi kalau ngomongin tipe aktif sama tipe pasif, itu ngomongin gradien konsentrasi. Jadi ini kalau misalnya dia ngomongin ini, itu aktif dan pasif. Tapi kalau sumber energi itu primer dan sekunder. Mas kok bisa gitu mas? Jadi gini ceritanya. ATP itu masuk di transfer aktif primer. Nah ketika transfer aktif primer masuk tuh ya bekerja lah kasarannya. Nanti ATP-nya itu disumbangkan. Nggak tahu ceritanya apa ceritanya, itu bisa disumbangkan untuk transfer aktif sekunder. Ibaratnya kalau kita masak hari ini, kita yang masak, kita makan. Terus makanannya itu sisa, kita kasih ke tetangga kita juga makan. Nah itu maksudnya. Jadi ATP-nya itu cukup dipakai satu kali di transfer aktif primer, nanti transfer aktif sekunder itu juga ikut aktif. Jadi perbedaannya adalah sumber energinya. Kalau primer dari diri sendiri, kalau sekunder dari tetangganya si primer gitu. Oke lanjut. Sebanyak tiga. Kelainan apa? Jantung. Kalau udah ngomongin jantung, langsung diingat jantung itu mesoderm. Berarti jawabannya mesenkimal. Lebih besar bintangnya. Mas kenapa nggak embryonik mas? Awas, resiko tumor. Resiko tumor ditanggung pasien dan dokter ya. Kalau misalnya ada apa-apa, ya saya itu bukan urusan saya. Jadi kalau misalnya ngomongnya jantung itu biasanya di soal aslinya itu ini. Sel otot jantung. Nanti kamu pakai mesenkimal aja, itu udah beres. Berikut pernyataan benar tentang protein lintas membran, langsung bongkar. Kecuali, nah jadi ceritanya maaf banget ya Rek. Ini itu sebenarnya adalah soal yang error, alias nggak selesai tendirannya apa kompilannya. Tak warna merah. Itu sebenarnya lebih tepatnya itu adalah ditanyain yang kecuali, bukan yang benar. Kalau misalnya benar, maka yang A benar. B itu sebenarnya ikut benar. C itu juga benar. D ini nggak tahu apa, lupa yang ngompil. Terus yang E ini sebenarnya kalau bisa kita teliti itu dari PPT-nya Bu Ina, itu malah pompa enakel. Pompa enakel itu benar 30% sel ATP, tapi kalau 30% dari protein seluler mungkin bisa dibuat tanda tanya lebih besar. Jadi ini tinggal dilihat besok ya Rea, apa yang terjadi sebetulnya. 16, Mas, orang kebakaran jadi Ghost Rider nggak? Enggak ya. Di sini tolong hilangkan fantasi Ghost Rider. Kalau orang kebakaran itu pasti hangus semuanya, tinggal tulangnya. Kalau misalnya ada rambut ya alhamdulillah gitu. Nah, biasanya identitas korbannya gimana Mas? Pakai sumsum tulang bisa, pakai gigi bisa. Sumsum tulangnya biasanya mesti ada, enggak tulang ekor, kalau enggak ya mandibula kalau misalnya masih ada. Jadi pasti yang dicek itu sumsum tulangnya. Darah ini usahakan dihindari ya Rek, karena nggak spesifik. Terutama hindari jawaban red blood alias sel darah merah SDM dan plasma darah. Itu tolong dihindari karena nggak ada DNA-nya. Nanti kalau misalnya kalian jawab itu dimarahi dokternya. Oke, lanjut. Kebalik Rek, ini Rek, sepurane Rek. Aku habis diskusi soalnya. Benar.
Kalian punya mobil pickup. Mobil pickup itu kapasitasnya 7.000 kilo. Nah, kamu pengen naruh barang di situ. Ya udah. Kamu ambil barang, kamu taruh di pickup kalian. Logikanya adalah pickupnya itu lebih berat dari barang itu atau barangnya lebih berat dari pickup. Kebalikan, harusnya pickupnya lebih berat daripada barang itu. Sama. Kalau misal kita mau nempelin fragmen DNA ke plasmidnya itu harus lebih berat daripada fragmen DNA-nya. Kalau misalnya DNA-nya keberatan daripada plasmidnya, guling bro. Ini sudah dijelasin sama Pak Isom hari kedua setelah UTB di tahun 2025. Jadi kalau misalnya ada yang nanti jawabannya, mungkin udah lupa sama kuncinya, gak apa-apa. Tak ingetin lagi aja. Ini kebalik, di sini ya benar. Nah, soalnya Pak Isom juga ngasih gambarannya itu kayak gitu. Lanjut, Mas Imunosito ini sempat rame Mas kemarin. Ya, aku udah dengar juga. Di sini karena kita based on Pak Isom, jadi imunosito itu seed itu sito sel. Jadi kalau misal sesuatu yang kita nyebut seed duduk ya itu berarti maksudnya sel. Jadi kalau misal ada osteosit berarti sel tulang, oosit sel telur, habis itu spermatozoa sel gitu. Jadi kalau misal ada kata seed dalam nama penamaannya itu berarti sel. Kalau nggak ada seednya itu bisa jadi bukan sel gitu. Harus menemukan dia. Ntar Rek, aku minum dulu Rek. Ini bener-bener lari aku. Aku ditunggu sama ini soalnya kokinya. Kalau misalnya aku selesai kokinya tutup restorannya. Tutup 30. Nah, kita lanjut bloating ya. Mas, aku gak hafal bloating, gak apa-apa. Kita belajar satu-satu ya. Kalau shorten bloating atau ke arah selatan, itu berarti DNA. Kalau ke arah utara, RNA. Mas, kalau nggak ada RNA Mas, ada messenger RNA, gak apa-apa, sama aja. Kalau shorten bloating, itu DNA. Kalau western, arah barat, itu protein. Mas, Eastern nggak pernah dibahas. Ya, memang dia untuk protein modifikasi sudah dikasih glikosilasi glikoprotein. Bloating itu buat biasanya menghitung. Aku lupa menghitung protein atau menghitung apa gitu. Gitu ya, aman. Mas, seorang anak terasa senang, langsung dikeluarkan senjatanya, endorfin. Itu benar-benar kelihatan ya, senang. Kalau misalnya merasa nyaman, serotonin. Marah-marah, kortisol. Suka petualangan, adrenalin gitu. Kalau ada tanya, bilang. 21. Imunohistokimia adalah metode untuk kalau nggak salah ini sempat rame kemarin. Mas, yang bener yang mana Mas? Kita pakai standar dasar berpikir aja ya. Histo itu artinya jaringan ya Rek. Histo itu berarti jaringan. Jadi kita pakai yang bahasanya jaringan. Spermatozoa itu sel, makrofag itu dari sel limfosit yang menetap. Cap bahasa orang vampire. Oh, sini sel telur berarti jawabannya testis ya. Mas, aku nggak terima Mas, jawabannya itu makrofag. Nah, masalahnya Rek, makrofag itu ikutannya sel. Kalau ada yang bilang makrofag jaringan, waduh, kemarin histologi kemana gitu. Jadi lebih ke arah testis ya Rek. Waduh, Kak enak Rek ngomongnya di restoran ngomong testis sih, dikepruk wong lah. Lanjut ya. Sama ya, imunositokimia ini berarti kita bahas sel. Kalau jaringan tadi imunohisto ya, jangan ketukar. Mas, ECM itu apa Mas? Aku nggak tahu Mas. ECM itu ekstrasel Mas. Nanti dia itu jadi plasenta. Mas, lumen ini apa Mas? Terowongan. Tapi dalamnya terowongan itu lumen. Kalau ductus itu terowongannya. Kalau lumen dalam terowongan. Jadi yang ruang hampanya itu gitu. Mas, 23. Disfungsi mitokondria menyebabkan penyakit berikut kecuali osteoartritis. Ada di PPT-nya Pak Isom. Si ada PPT. Nah, PPT-nya wis ono rek. Hafalan ya rek ya. Kurane. Baca paper aja kalau penasaran kenapa ya. Proteomik, sorry, nggak dibahas ya. Aku skip. Nah, Mas, second messenger itu apa sih Mas? Apa bedanya sama first messenger? Ayo kita belajar lagi.
First Messenger First Messenger itu apa? First Messenger itu adalah ligan. Mas, aku nggak tahu ligan, Mas. Ligan itu bahasa gampangnya adalah sesuatu di luar sel. Apapun itu bentuknya itu ligan. Jadi First Messenger itu ligannya datang ke sel. Reseptor. Mas, kalau Second Messenger itu apa? Second Messenger itu berarti sinyal di dalam sel. Jadi ketika ligannya datang, ini ligan ya, ligan itu sesuatu yang di luar sel, entah itu sinyal, enzim, hormon, patogen, itu ligan sebutannya. Ligan ini nempel ke reseptor. Ligan ini sebagai first messenger. Nanti dia bakal membangunkan protein. Aku lupa, G protein. Ya, G protein ini bangun nanti hasilnya ya ini GTP, ATP. Nah nanti ATP ini berubah jadi CAMP. Nah CAMP ini adalah sinyal kedua. Dikirim kemana mas sinyalnya mas? Dikirim ke nukleus. Jangan lupa kepalanya siapa rek? Kan dikirimnya nanti ke nukleus. Nanti dibuat perintahnya apa gitu. Nah itu yang tanggung jawab adalah protein kinase A. Yang bawa itu protein kinase A. Sinyalnya itu CAMP itu dan ketukar. Yang protein yang membawa sinyalnya itu PKA. Sinyalnya CAMP, jadi second messenger itu CAMP-nya, bukan protein kinase A-nya. Takutnya besok gitu Pak Isom. Oh, second messenger-nya siapa? Nah, kamu jawab protein kinase A itu bermasalah. Nomor 26. Mas, regenerasi jantung sudah 3 kali kita ketemu soal yang sama. Mesenkimal ya. Nah ini stem cell digunakan untuk hati ini kebetulan nggak lengkap soalnya, jadi tak merahin dulu ya. Di bawah soalnya udah ada yang lengkap, jadi terusin dulu ya. Mas, karakteristik flagella gimana mas? Sampai nggak usah bingung-bingung ya, flagella itu apa? Sampai langsung lihat aja, namanya itu cambuk. Gak punya cambuk. Gaya ceplesan itu apa judulnya? Sing ini gede barongsai. Pecut. Pecut. Nah itu golongannya dari situ ya. Kalau nggak tahu cambuk itu pecut. Ya, jadi buat pukul orang nanti dimarahi. Nah itu dia itu biasanya kasar. Jumlahnya itu cuma satu, nggak mungkin dua. Yang ada sih beberapa sel itu 2, 3, 4 gitu, cuma jarang. Biasanya itu satu. Kalau sperma itu wajib satu soalnya. Dan dia itu panjang. Nah itu karakteristik flagella. Gerakannya gimana? Gerakannya itu gelombang. Sinus kosinus bisa. Jadi nanti dia itu bentuk kayak gelombang gitu, kayak kecambuk. Tapi kalau silia itu gerakannya itu gerakan berdayung. Alhamdulillah. Jadi gitu ya Rek ya. Kalau misalnya bisa ditanya gerakan, ini kok dikisi-kisi ditanya gerakan soal error Rek. Jadi aku jelasin di versi gampangnya. Gini, sebelum kita mulai kita harus sepakat dulu. Natrium lokasi originalnya di luar sel. Kalium originalnya di dalam sel. Sepakat ya, di tanda tangan di atas hitam putih. Kalau misalnya natriumnya di dalam sel, tolong keluarkan. Kalau kaliumnya di luar sel, tolong dimasukkan. Pertama, natriumnya di dalam sel itu tolong dikeluarkan. Berapa mas jumlahnya? 3, gak boleh ketukar. 3 natrium tolong dipaksa keluar. ATP berikatan dengan pompanya. Nanti ATP dihidrolisis jadi ADP. 3 natrium ini nanti pompanya bakal berputar, terus nanti 3 natrium udah keluar. Nah 3 natrium yang keluar ini, astagfirullah 20%. 3 natrium ini yang keluar, ya 20% ya? Oh 10%. Bentar, daripada kejadian tidak diinginkan, tak kirim dulu jawaban. Soalnya di restoran ini gak ada colokan. Aku harus ke Musgrab atau enggak, kalian baca sendiri. Tak berhenti di nomor 30. Mas Danang, sepurane mas. Entek mas baterai laptop soalnya. Kalau colokan ada gini. Heran, restoran macam apa ini? Jadi kalau misalnya nanti laptopku tiba-tiba mati, kalau bisa tak join HP ya Rek. Cuman kayaknya nggak bisa share screen gitu. Nanti biar Mas Danang yang share screen gitu. Amin. Sorry ya Rek. Ini daripada kejadian yang tidak diinginkan terjadi Rek. Nah, Mas Danang atau Himawan boleh bantu share screen nggak? HP laptopku habis ini mati soal ini. Tak kirimin dulu.
Mas, lah orangnya pada tidur kan? Bentar ya, Rek. Lagi loading kirim, kalian boleh buka di grup di luar. Aku udah taruh di situ soalnya. Nah, Ya guys, ini aku share screen. Mas Albert, laptopnya habis bentar. Tadi sampai mana? Nomor berapa? 20 sekian, Mas. 20 sekian. Oke, 29 kayaknya pompa ion. 29. Bagel, oke 29. Soal error. Bentar ya, nunggu Mas Albert dulu. halo Teh, apakah audioku masuk? Aman Bert, audio mau Bert. Monggo. Masuk nggak suaraku? Masuk, masuk, masuk. Alhamdulillah, teman-teman, klarifikasi sebentar. Aku di luar sedang diajak bukber, tadi udah 2 kali kehilangan di depan orang lain. Dan jadi mohon maaf ya kalau misalnya aku udah kewalahan laptopnya. Oke, kita lanjut. Berarti dulu di ini. Jadi kalau natriumnya keluar itu 3 ya teman-teman. Kalau masuk 2 kaliumnya. Karena Pak Iso ngasih kisi-kisinya itu adalah angkanya, fokus di angkanya ya. Ya udah, kita tahu angkanya. Lanjut, ini ke nomor 30. Nah, kalau misalnya terapi klinis pun tidak embrionik itu apa? Ada yang bilang terbatasnya sediaan sel, Mas. Ya, boleh. Tapi, sel punya embrionik itu gampang dibuatnya. Aku nggak mau jelasin karena itu tabu di situ. Ya, gampang ya, tinggal kata sewa, seorang. Terus habis itu tinggal pertemukan sperma sama ovum terus jadi embrionik ya itu yang kamu ambil. Sel punya embrionik itu. Tapi
Tapi yang jadi masalah adalah karena dia dari zigot, Ren. Dia dari sel awal kehidupan, dia itu bakal sering membelah terus. Nah, kalau membelahnya nggak bisa dikendalikan, karena bakteri emang nggak bisa dikendalikan, itu bakal muncul tumor. Makanya resiko besarnya itu justru kemunculan tumor sebetulnya, bukan karena dia susah dicari. Sebenarnya soalnya gampang yang dicari. Yang susah itu kalau modelnya adalah stem cell atau model-model dari kayu gitu, placenta itu susah. Tinggal satu, kayak langsung tak kasih tips ya. Kalau disuruh cari nukleosida, rasio dihitung apa? Betul, gula pentosanya, kalau gula fosfat. Gula pentosanya sudah dihitung. Nah, kalau nukleosida dengan sama, gula pentosanya sih. Apa mana? Biasanya jebakannya itu, Re. Gula pentosanya itu lengkap, tapi gula fosfatnya itu nggak pas gitu. Saya langsung operasi ya. Kak, maaf suaranya kurang jelas. Oke, benar, benar. Coba tanyakan aku wes. Kalau gini error nggak ada suara yang kok lupa ya caranya tim suara. Suaranya cek rame Bert. Masih ramai kok, arah-arah ngomong soalnya. Masih bagus kah suaraku atau masih nggak jelas? Oke, bentar ya. Kalau kayak gini bagus nggak suaraku? Satu tetes. Enggak, infus. Oh, anu. Sing lek infus sak meneh tetes pirang. Sorry, audioku kalau gini bagus nggak? Aman aman aman, lebih bagus. Oh ya, Mas Peter ya. Jadi kalau misalnya nukleotida sama nukleosida itu langsung dihitung aja gula pentosanya. Gula pentosa itu yang bentuknya segi lima itu. Udah, kalian nanti ngitung aja. Biasanya itu gambarnya jelas kok, nggak bener-bener yang burem-burem banget kok. Lanjut dulu. Apa gitu? Itu mau. Kalau udah ngomongin kalau lihat tanpa pluripotensi, ingat ya, IPSC itu adalah induced pluripotency stem cell. Jadi jangan sampai lewat ada programming sel punca. Jadi jawaban E itu salah ya. Untuk A, B, C sudah pasti jelas salah. Makanya namanya itu adalah transdiferensiasi. Mas, maksudnya apa sih Mas? Jadi gini, kita itu ngambil sel kulit tuh, sel kulit ambil ya, gitu. Nah itu bisa tak ubah jadi sel ginjal, bisa langsung tak ubah jadi sel jantung. Nah itu berarti apa? Berarti dia itu tanpa lewat sel stem punca, sel stem, nggak lewat. Tapi dia itu langsung dibelokkan ke organnya. Itu enaknya itu transdiferensiasi. Maaf ya teman-temanku nggak tahu tiba-tiba ngobrolnya apa kenceng. Lanjut dulu. Nah kalau misalnya ada gangguan atau Mas aku nggak terima Mas sama penjelasannya kurang, ngomong aja ya. Aku nggak tahu kalian di sana itu paham atau ngantuk ya. 32 transdiferensi, 33 turun dulu aja Him. Nanti yang cari yang lebih lengkap aja. Langsung ke 34. Nah, cara bedain apoptosis sama nekrosis itu gimana? Gini. Apoptosis itu perintah dari diri sendiri sama dari otak buat bunuh diri. Nekrosis itu karena diserang sama patogen, virus, bakteri, cacing. Itu namanya patogen. Jadi kalau misalnya diserang sama patogen, benteng utamanya pasti pecah, alias membran selnya pasti lisis. Kalau membran selnya lisis, itu tandanya nekrosis. Terus habis itu karena ada patogen berarti ada inflamasi, ada pembengkakan. Itu juga tandanya nekrosis. Kalau apoptosis itu selnya berbeda ya udah mengkerut hilang dimakan makrofag tanpa inflamasi, tanpa
pecahnya membran sel. Jadi benar-benar masih utuh gitu. Karena organela di dalam sel itu termasuk bagian yang tidak dikenal sama sel imun. Kalau misalnya sesuatu yang tidak dikenal sama sel imun, itu pasti diserang, pasti inflamasi. Jadi jawabannya itu yang C, formasi of apoptosis body. Jadi nanti bagian organela itu bakal dibungkusnya kayak kardus kecil-kecil, nanti dimakan sama makrofag, gitu, Rek. Nukleosom itu apa? Nukleosom itu adalah kompleks antara protein, histone, dan DNA. Itu udah pasti ya. Mas, urutannya gimana sih? Jadi gini, kalau basa nitrogen ketemu basa nitrogen, nanti pasang basa nitrogen, base pair. Base pair ketemu gula pentosa, nukleosida. Nukleosida ketemu fosfat, nukleotida. Kumpulan nukleotida, DNA. DNA ketemu banyak ditambah protein histon, baru nukleosom. Nukleosom ditambah banyak berbagai macam protein, baru kita sebut kromatin. Dari situ nanti. Kromatin kalau udah memadat jadi kromatin, kromatin memadat lagi jadi kromosom. Kromosom itu ada di dalam nukleus. Jadi urutannya itu sampai kayak gitu. Lanjut nomor 36. Miris. Ingat ya, satu asam amino itu terdiri dari 3 basa nitrogen. Nah, kalau TNA itu bisa nyangkup 3 basa nitrogen dan 1 asam amino. Maksudnya kalau ada 3 basa nitrogen yang connect, dia nanti ngasilin 1 asam amino. Kalau misalnya ditanya 120 asam amino berapa tRNA-nya, berarti cukup dikali 1 alias sama. Tapi kalau misalnya ditanya berapa pasang basa nitrogennya, kamu kalikan 3. Jadinya 360. Makanya jawabannya adalah C ya. Boleh lanjut dulu, Him? Mas, kenapa kok nggak gula, Mas? Tapi karbohidrat. Jadi gini ceritanya, Rek. Glikosilasi itu adalah penambahan gugus gula sebetulnya. Tapi dia spesifik ke siapa? Dia spesifik ke karbohidrat. Kenapa? Karena gula itu bukan karbohidrat saja. Selulosa itu gula. Amilosa gula. Banyak tipe-tipenya. Fruktosa, galaktosa, dan lain-lainnya itu gula. Tapi kalau karbohidrat ya udah karbohidrat aja. Dan lebih spesifiknya adalah karbohidrat. Jadi jawabannya yang B ya, bukan yang A. Tolong hati-hati. Boleh lanjut, Him? Mas, aku gak hafal, Mas. Hormon yang di reseptor steroid. Gak apa-apa, ayo kita hafalin lengkap ya. Hormon yang reseptornya steroid, reseptor yang di dalam sitoplasma ya, itu cuma ada 4. Progesteron, estrogen, testosteron, sama aldosteron. Jadi yang ada tulisannya steron, itu pasti golongannya steroid. Plus estrogen. Mas, FSH sama LH itu kan juga hormon reproduksi. Iya. Tapi dia itu sifatnya peptida karena dihasilkan di hipofisis anterior. Jadi kalau misalnya jebakannya gini, jangan kedengaran, oh pokoknya hormon reproduksi. Jangan. Hati-hati. FSH sama LH itu hormon peptida. Dia ada di membran, ya di membran sel. Jangan lupa ya, FSH itu larinya ke sel Sertoli, LH itu larinya ke Leydig. Jadi kalau L for L ya, jangan sampai ketukar. Soalnya kisi-kisinya Pak Isom itu ditanyain. Kalau di versi perempuan, sel FSH itu ke folikel karena folikel stimulating hormon. Kalau sel LH itu ke TK gitu.
Permease itu apa sih, Mas? Permease itu sebenarnya kayak protein pembantu pembawa ya, kayak protein karier gitu. Nah, karena di sini ngomongin bawa, dia itu berarti buat difusi terfasilitasi. Apa Mas difusi terfasilitasi? Difusi terfasilitasi itu difusi tapi dia butuh bantuan protein buat mindahin. Tapi tetap nggak pakai energi. Kalau pakai energi ngomongnya transportasi aktif. Kalau difusi kan transportasi pasif. Jadi yang ada tulisannya ATP tolong dicoret. Jawaban B ada ATP, C ada ATP, D memanfaatkan bentuk untuk mentransport molekul. Jujur ya, kalau misalnya ditanya proses transportasi dan memanfaatkan bentuk untuk mentransport molekul, itu namanya adalah karier protein yang tipe yang lain. Bukan yang permease. Permease bukan yang itu. Permease sebagai struktur penyangga, enggak. Pokoknya antara A sama D. Aku lupa kuncinya yang mana waktu itu. Jadi kalau misalnya kalian nggak cocok sama jawaban A, jawaban D. Karena di PPT itu nggak disebutin secara eksplisit gitu. Biasa, Bu Ina, senengannya kayak jawabannya roto senggol-senggolan. Nanti kalau misalnya aku baca lagi terus kayak ternyata jawabanku salah, tak sampaikan kok Rek, di grup. Lanjut, lanjut. Urutan proses sintesis aman lah ya, Rek. Gak ada yang bingung mRNA sama tRNA. Nah, kalau bisa bingung gini. Sorry. DNA itu dia bakal membuat messenger RNA, mRNA. mRNA itu bakal keluar. Nanti mRNA itu ketemu dengan tRNA. Dan mRNA bertemu tRNA di si ribosom. Ribosom ada di mana? Rogue endoplasma reticulum atau RE kasar dan sitoplasma. Nanti bisa ketemuannya di situ, di antara dua itu. Jadi jawabannya 40 tinggal diurutin aja. 41, struktur mitokondria itu ada apa aja? Ayo kita sebutkan dari yang luar. Membrana eksterna, membrana interna, intermediate space, matrix krista. Udah, 5 itu aja. Sedangkan sisterna itu ada di Golgi. Selain sisterna, Golgi itu punya cis, punya trans. Gitu. Sisterna juga bisa kalian temui di RE kasar maupun RE halus. Menurut kalian ada yang masih bingung nggak sampai di nomor 41 teman-teman? Kalau misalnya ada yang bingung, langsung silakan sampaikan kebingungannya. Kalau misalnya nggak terima jawabannya, silakan sampaikan juga. Ini diskusi terbuka. Aku harap besok kalian nggak bingung waktu ujian. Kak, Ada yang yang bingung nomor Kak? Boleh? yang nomor 32 itu katanya dokter Dian itu reprogramming sel punca. Jujur Wayo, waduh, waduh. Nah, mau sebenarnya ngikut, melok ya, Rek. berarti jadinya reprogramming atau Gini, transdiferensiasi? logikanya kan dokter Dianya bikin soal. Kalau dokter Dia sendiri udah Ya, bilang itu jawabannya reprogramming, ya sudah ikuti aja. Ikuti yang buat ya, oke, soal. oke, 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 Jujur kaget sih aku. Begitu tahu jawabannya reprogramming, ya sudahlah. Ikuti reprogramming aja ya, Rek. oke. Tolong nomor 32 ditandai. Citasinya langsung dari pembuat soal. Jawabannya ya reprogramming, ya sudah diikuti aja. Oke. Reprogramming yo. Sik. Iya, reprogramming. Kata pembuat soal, bukan kataku. Kendeng kok ngomong sangar aja nih. Sik. Tandai sik. Ya apa nandai yo? Nah, oke, man. Tadi nomor sekarang 42. Udah nggak sih ini? Tadi. Ini 42 sama nggak sih kasusnya? Ini reprogramming sel punca kan. Oke, lanjut nomor 43. Mas sama yang jawaban nomor 43 malah jawab B mas. Kok nggak jawab Lianin? Rek, jujur ya.
Untuk 43 ini sebenarnya kompilannya itu nggak lengkap. Jadi yang kalian perlu tekankan adalah dasar teorinya aja. Kalau translasi mRNA itu dia benar baca kode basa nitrogen itu 3, tapi maksudnya ada 3 basa nitrogen urut dan secara bertahap. Kalau cuma 3 basa nitrogen, berarti kan artinya dia setelah selesai baca 3 basa nitrogen dia diam berhenti. Nah itu salah di situ. Yang lebih bagus lagi adalah membaca kodon mRNA itu lebih jelas. Yang B itu soalnya apa? Memang kompleks kiniasi itu melibatkan ribosom. Tapi sampai akhir, sampai yang elongasi itu juga masih di ribosom. Itu di situ juga nggak jelas. Yang A itu sudah jelas salah. Kenapa? Karena translasi itu nggak butuh proses penyempurnaan. Yang butuh proses penyempurnaan itu transkripsi. Gimana Mas? Di waktu messenger RNA itu dipotong intronya. Nah itu proses penyempurnaannya. Nanti messenger RNA yang imatur, ketika selesai dipotong intronya, intron itu bagian yang tidak berguna maksudnya, yang nggak ada fungsinya itu intron, itu dipotong, nanti kan udah gabung tuh exon semuanya. Nah itu nanti kita sebutnya adalah matur messenger RNA. Kalau yang E proses terakhir transaksi diakhiri dengan terbentuknya asam amino bukan lebih tepatnya dibentuk dengan polipeptida atau protein. Kalau lebih lengkap lagi, unfolded protein. Nanti dikirim ke Golgi aparatus. Itu kalau lebih lengkap. Boleh lanjut? Sama ya, Rek ya. Kalau protein berarti base blotting ya. Nah, ini PPT Pak Isom di halaman terakhir di golongan komunikasi sel. Kalau misalnya ada ligan sama oosit, terus habis itu terjadi proses fertilisasi, reseptornya ovum itu banyak sekali di zona pellucida. Kan kumus ooporusnya dihancurin tuh, sama membran vitalnya dihancurin, sama enzim hyaluronidase. Nah, habis itu nanti kepalanya sperma itu yang akrosom, nah itu ketemuan sama sedangkan zona pellucida, reseptornya di situ. Nanti ngobrol dulu, habis itu nanti inisialnya bisa ketemuan gitu. Nomor 46 sudah jelas ya, anti apoptosis. 47 langsung. Seorang atau apapun. Apapun, sesuatu sekarang atau apapun. Loh, ya wes. 47 itu kalau kalian baca hati-hati ya, itu jadi gini Rek, tak jelasin dulu ya. REH itu fungsinya ada 5. Sintesis karbohidrat, sintesis fosfolipid, sintesis steroid, metabolisme glikogen, dan detoksifikasi. Serta penyimpanan kalsium, itu juga bisa. Kenapa kok nggak metabolisme lipid, Mas? Karena metabolisme lipid lebih sering dilakukan di mitokondria, namanya adalah beta oksidasi, betul. Jadi nanti situ siklus beta oksidasi itu jadi di mitokondria, nanti lemak itu dipecah sampai jadi ATP. Makanya kenapa di REH itu nggak ada metabolisme lipid, gitu cerita aslinya. Cara taunya di biokimia Harper itu dijelasin. Di PPT Pak Esom mungkin kalian takutnya adalah lipid metabolisme N apa gitu kan. Nah itu kurang jelas. Tapi kalau fosfolipid itu benar dibentuk di REH. Tapi kalau metabolisme lipid itu lebih banyak bermain di mitokondria lewat beta oksidasi. Itu. Nomor 48, kalau steroid tolong hindari jawabannya yang peptida. Jadi jawab aja yang estradiol. Estradiol itu temennya estrogen, satu keluarga, cuma beda satu gugus kalau nggak salah. Kak. Yang nomor 47 itu ini Ya, kenapa Pak Tujuh? di PPT-nya Pak Isyam yang sintesis fosfolipid itu masuknya RE kasar. Oh iya lah. Iya? Iya. Kalau aku baca RE kasar itu kan golongannya yang protein semua, gitu loh. Ini glikosilasi, Jadi kayak semi nggak sulfasi. masuk akal kalau disambungin sama Sherwood gitu. Oh. Terus aku juga mikir kalau metabolisme lipid itu nggak pernah di retikulum endoplasma halus. Mau kita buka buku pelajaran biokimia atau Sherwood, itu selalu diarahkan ke mitokondria gitu. Berarti nih PPT-nya yang keliru atau gimana? Bukan karena PPT-nya bermasalah, bukan. Sebenarnya gini,
Cara kita bedain RK sama RH, ya RH itu adalah bahannya yang disubstrat. Kalau RK itu karena ada ribosom, maka kita berikan cukup protein aja. Kalau RH berarti golongannya lipid sama karbohidrat gitu. Oh, gitu. Makanya aku masih bisa membantah. Karena metabolisme lipid itu selalu terjadi di mitokondria, lebih tepatnya di matriks itu nanti. Hmm, Apa-apa kok. baiklah. Terima kasih ya udah ngasih feedback. Nanti kamu baca. Ya, ya, ya. Habis ini lanjut dulu. 48 estradiol itu nama lainnya estrogen ya, Rea. Jadi kalau misalnya namanya diganti estradiol itu juga sama kok. Reverse transkriptase PCR itu berarti ceritanya adalah kamu meneliti RNA, tapi sistem PCR itu minusnya adalah dia hanya mau baca DNA. Jadi RNA ini harus diubah dulu ke DNA. Nah, DNA-nya nanti jadinya cDNA. Aku lupa C itu copy atau complement gitu. Jadi reverse transkriptase PCR itu ubah messenger RNA jadi DNA. Tapi yang cDNA gitu. 50 ini soal kontroversial, Rek. Mas, aku nggak setuju sel ginjal sama. Mas, dasar teorinya dari mana? Nggak tahu. Karena ada gambarnya di PPT Dokter Dian seperti itu, ya sudah diikuti saja. Sampai di nomor 50, apakah ada yang sudah muak atau sudah stres? Berarti yang nomor 50 ini Atau jawabannya ginjal aja ya. ya Eh, ikuti ginjal, soalnya ginjal. PPT-nya gitu. Oke, oke. Teman-teman yang lain gimana? Ada yang bingung? Ayo lanjut. Nanti gini, urusan siklin ini kalian hafalin kayak kunci gitar ya. E mayor, A mayor, D mayor, B mayor. Nah, terus tujuannya apa, Mas? Itu siklin itu artinya adalah tanda bahwa sudah saatnya kita berubah. Kalau siklinnya rusak, berarti kita masih terjebak. Nah, kalau misalnya terjebak di fase S yang sangat lama, berarti apa? Berarti siklin yang harusnya memerintahkan bahwa fase S sudah selesai, itu rusak. Nah, apa fasenya? Siklinnya, siklin A. Siklin A plus CDK2. Jadi jawabannya yang itu. Lanjut ke 52. Nah, jujur kas fase 3 ini sebenarnya bisa ekstrinsik, bisa intrinsik. Kalau sebenarnya dari ekstrinsik itu lebih ke kas fase 9 atau 8 ya? Aku lupa, pokoknya antara 9. Nah, kas fase 9. Bukan yang dari endogen. Nah, berarti eksogennya itu 8. Nah, berarti kas fase 8 yang dari luar. Kalau dari dalam itu kas fase 9. Cuma kalau misalnya dua hal itu tidak disebutkan, baru kamu pakai kas fase 3. Tetap eksekutor utamanya ke fase 3. Cuman dari mana arah asal sinyalnya itu antara 9 atau 8. 53. Kalau epidermal itu berarti selnya epidermis ya. Kalau vaskular endotel, berarti itu sel endotel yang di vaskular. Insulin ya, insulin tumor itu ini lebih tepatnya kayak golongannya sel T terus imun gitu. Dan itu jawabannya yang dure. Itu jawaban paper itu sebetulnya. Aku serius banget mau nanya gitu. Serius. Kalau mekanisme itu seperti apa? Makanya Lanjut, Rek. Nomor 54. Ada tanda-tanda jelas ya. Membran sel pecah. Terus habis itu inflamasi, pasti nekrosis. Lanjut 55. Wah, aduh, ribet ini. Yang harus kalian tahu adalah bahwa transport glukosa dari saluran pencernaan ke sel epitel usus halus
itu adalah transport aktif sekunder. Itu yang jadi masalah. Jadi yang A, B, C itu jelas salah. Itu salah karena dia nyebut transport pasif. Jadi jawaban C saya adalah tuh. Itu Rek. Itu jawaban tersisa. Nomor 56. Nukleoid itu punyanya prokariota ya. Nukleoid itu artinya mirip nukleus, tapi bukan nukleus. Lima tujuh Rek. Ini sempat masalah. Kenapa kok bisa gitu? Banyak kontroversi itu jawabannya B sama E. Tapi ingat Rek, messenger RNA membawa informasi genetik salah itu karena dari sumbernya yang salah. Sumbernya siapa? DNA. Jadi DNA-nya itu salah mereplikasi. Walaupun ada proofreading, kenyataannya mutasi itu masih ada. Itu yang jadi tanda tanya. Kenapa kok bisa mutasi? Ya karena salah baca. DNA-nya walaupun sudah proofreading, kalau misalnya salah baca itu kan ya nggak bisa diperbaiki semua. Makanya aku lebih condong ke B karena itu sumber masalahnya. Sedangkan yang E itu cuma pembawa aja, dia cuma yang bawa sesuatu informasi yang salah gitu. Informasi yang salah itu berasal dari pabriknya. Nah, pabriknya salah berarti pembawanya salah sampai selesainya salah gitu. Itulah kenapa aku milih B, Rek. Kalau misalkan ada yang jawab ya sudah nggak apa-apa. Nomor 58. Kalau 58, kalau dia ngomongin protein, langsung ingat vertikal atas ke bawah. Tapi kalau ngomongin DNA atau RNA, itu dari kiri ke kanan, horizontal. Itu golongannya elektroforesis sama STSPage. Nanti positif. Nomor 59. Sama ya, Rek. 60. Nah, ini ada di PPT-nya Pak Isom, jawabannya recognition and coupling. Jadi, mereka itu berkenalan dan berikatan dulu. Habis itu bergabung, dan nanti sinyalnya diteruskan ke dalam. Nanti ke protein D. Gitu. 61, the one and only methionine ya. Jadi kalau misalnya cuma kodonnya satu doang, itu methionine. Kalau kodon stop, UAA, UAG, UGA. Jangan sampai ketukar. Ingat ya, ayo bla 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 sebentar. Cotton stop itu ingatnya ya UAA. A yang paling terakhir kamu ganti G. UAG. G-nya kamu tukar sama A. UGA. Nah itu tiga cotton stop harus hafal. Selain methionine AUG itu adalah cotton stop yang dihafal. Aman ya? Aku sih. 62 Rek. Agak tak percepat biar kalian bisa bubuk. Jelas ya, kalau misalnya interaksi senyawa molekul yang terjadi pada sel tahap terakhir, tapi yang bukan adalah membran sel lisis, karena itu adalah interaksi dengan patogen alias nekrosis, itu nggak boleh. 63, nah ini, karena dia masalahnya adalah gagal hati, maka mesenkimal itu sebenarnya bisa. Tapi lihat, mesenkimal itu nggantiin siapa? Sel Kupfer. Sel Kupfer itu siapa? Makrofag. Lah makrofag apa yang diganti? Pakai mesenkimal. Makrofag itu kan dari sel darah putih, yaitu limfosit yang menetap. Limfosit yang menetap itu disebut makrofag. Makrofag tiap organ itu namanya beda-beda. Kalau makrofag di hati namanya Kupfer. Yang nemuin soalnya Mr. Kupfer. Udah meninggal orangnya. Nah, kalau misalnya golongan sel darah, itu siapa yang harus yang gantiin stem cell-nya? Yaitu hematopoietic stem cell. Itu yang harus yang gantiin. Bukan mesenkimal. Makanya jawaban itu jelas salah. Yang C, B, sama E, yang A itu udah jelas ngawur. Karena hematopoietik nggak bisa jadi sel hepatosit. Epitel itu bukan bagian organ hati, jadi nggak bisa. Sel punca totipotent dimarahi banyak orang. Jadi kita jawab yang E, IPSC. Itu bisa, karena banyak papernya IPSC. Lanjut, nomor 64. Bisa lah ya, Rea. Aku nggak perlu jelasin 64. Bisa jadi menambah berat. Ya, benar ya, ada sumber sumbernya sel puncak embryonik itu blastosit. Kalau yang tali pusat sama plasenta itu maksudnya sebenarnya adult, yang sel puncak dewasa sebenarnya. Lanjut.
Lanjut ya, lanjut. Mas, 66 ini jebakannya dikata berbagai ya. Berbagai itu artinya semua tapi tak sampai. Misal 100% tapi nggak sampai berarti 90%. Nah itu berbagai. Tapi kalau ngomong semua jenis sel itu baru totipotent. Tapi kalau berbagai jenis sel itu berarti pluripotent. 67. Gangguan pada ekspresi K disebabkan oleh faktor siapa? Faktor lingkungan. Berarti cari yang bukan dari internal. tRNA itu internal, protein transkripsi internal, protein penarget internal. Yang C, kegagalan memperbaiki mutasi, itu dari eksternal. Kok bisa mas? Karena ada radiasi. Radiasi itu bisa menyebabkan mutasi. Nah itu dia dari eksternal. 68. Sel jantung itu dia memang pakai direct signaling. Jadi nanti kalsiumnya dikirim lewat situ. Loh mas, kenapa mas? Supaya gerakan otot jantungnya itu bersama, kompak, dan berirama. Kalau misalnya gerakan jantungnya nggak kompak, nggak berirama, nanti nama penyakitnya macam-macam. LVF, RVF, AVF, HVF, dan segala jenisnya. Makanya itu pakai direct signaling supaya dia cepat. Loh mas, bedanya sama paragreen apa? Kalau paragreen itu dia sel dengan sel itu nggak nempel langsung, jadi masih ada gapnya. Ya kayak tetangga, misal FK ke hukum, nah itu tetangga hitungannya. Tapi kalau misalnya direct signaling itu kayak FK sama FKG, bener-bener langsung nempel gitu. Nah itu. 69, maaf Rek, bukan juxtagreen, tapi autogreen. Kenapa kok bisa gitu? Gini ceritanya. Juxtagreen itu kalau misalnya sel T berhubungan dengan patogen. Tapi kalau sel T-nya sendirian, itu autogreen. Jadi nanti sel T itu melepas sinyal, itu buat reseptor di sel T itu sendiri. Itu ada di pembelajarannya hepatoimun, semester 6, semester 5, gitu. Jadi maaf ya Rek, salah tulis. 70. Alhamdulillah, wis 70. Saya tambahan dulu. Oke lanjut. Nah, yang bukan fungsi membran plasma itu adalah A. Loh mas, kenapa mas? Padahal inti sel juga pastinya kan dilindungi membran plasma. Iya, betul. Membran plasma itu kan harusnya melindungi satu sel utuh. Tapi inti sel itu ada pelindungnya lagi, namanya nucleus envelope alias kapsulnya nukleus. Itu lebih melindungi. Hubungan pendekatan enzim itu benar ya. Mensekresi cairan dalam sel benar. Melindungi sitoplasma benar. Hubungan antar sel benar. Jadi A itu lebih ke karakteristiknya nucleus envelope. 71, rek, ini sepurane yo. Beto-beto tiap orang. Jadi sebenarnya sentinel berduplikasi itu bisa di fase S, bisa di fase profase. Tapi karena dia minta muncul serat gelombang, gelondong, fase profase sama fase S itu kayak nggak jelas gitu loh. Itu. Jadi saranku ya, ini dari aku ya. Walaupun sama-sama sentinel berduplikasi, mending ditaruh di profase aja, him ganti profase aja him. Soalnya apa? Kalau profase itu dia benar-benar kayak bersiap untuk mitosis. Itu ada jelas. Kenapa konsentralnya ada dua, terus habis itu ada serat gelondong. Tapi kalau fase S, itu kan buat replikasi DNA. Harusnya mempersiapkan buat kayak enzim reduksi nuklease dan lainnya. Jadi aku saranin jawabannya yang E ya. Biar lebih masuk akal gitu loh. Kayak buat apa sih sentralnya menjadi dua? Supaya membelasannya simetris gitu. Oke, anafase itu jelas ya, sistem kromatik ditarik menuju kutub berlawanan, nanti selnya mulai membelah. 73, Mas, kalau lem itu ligase, kalau yang nyetak DNA polimerase, kalau memotong restriksi endonuklease, jangan ketuker ya teman-teman enzim-enzimnya.
74 sama ya metionin 75. Nah, ini kalau kasusnya semi permeabel dan ada persentase, itu berarti yang dimaksud adalah soal osmosis. Kalau soal osmosis, yang 30% hipertonis, yang 10% hipotonis. Nanti jalannya gimana, Mas? Jalannya kayak lawan arus dari kecil ke yang besar. Nanti kamu cari aja yang larutan dalam bejana bersifat hipertonik, nanti pindah gula 10% ke gula 30%. Lanjut. Di jarum 76 ini ada yang mau tanya dulu kah? Jarum-jarum 76. Oh, nggak ada ya? Tidak. Gak apa-apa ya, kalau misalnya kalian capek boleh istirahat kok. Aku nggak minta kalian untuk zoom sampai akhir juga. Biar besok waktu ujian nggak blank soalnya. Oh, 76 proteomik di skip karena kalian nggak diajarin. Fungsi DNA polimerase 3 itu apa? Lebih tepatnya dia yang eksekutor dalam replikasi DNA. Jadi dia itu yang memanjang dan menduplikatnya. Makanya jawabannya kalau adanya cuma elongasi yang lebih masuk akal, ya udah aku jawab itu. Sebenarnya aku nggak tahu istilah yang pastinya apa. Tapi dia itu yang bagian keduplikat nomor 77 itu. Dim, boleh turun ke 78, Dim? Nah, ini dia saatnya hafalan kembali. Ya, jadi Mas, hafalannya ya apa, Mas? Ayo kita keluarkan hafalannya. Pertama, histamin. Yang hormon parakrit ya, histamin. Yang kedua, nitrogen monoksida, NO. Yang ke yang ketiga, semua jenis hormon pertumbuhan, growth factor, itu golongannya parakrin. Jadi selain tiga itu, pasti jawabannya itu, yaitu glutathione peroksidase. Glutathione peroksidase itu lebih ke arah endokrin sebetulnya. 79, kenapa dia berhenti kenapa dia nggak bisa sampai metafase? Metafase itu syaratnya adalah sudah punya gelendong dan sentralnya ada dua. Kalau misalnya dua hal itu nggak selesai, maka dia nggak lanjut metafase. Makanya jawabannya adalah A. Berarti spindlenya itu gagal terbentuk. Tapi kalau misalnya nanti bahas P53 itu nanti dia itu modelnya adalah nge-stuck di group 1 dan group 2 gitu. Nomor 80 sama BCL 81. Nah, apoptosis intrinsik itu sitokrom C, itu benar. Kalau golongannya luar itu golongannya fas apa gitu. Aku lupa, sorry. 82. Origin of replication itu titik awalnya mulai replikasi. Jadi kalau misalnya itu kayak titik startnya gitu. Biasanya nanti diisi sama RNA primase, sorry. 83. Transisi G1 ke S berarti G1/S. Itu golongan pertama, siklin pertama itu E. Kalau lupa, ayo siklin A itu di S. Siklin do itu di mitosis. Siklin B itu di G1 biasa. Kalau G1 atau S itu E. Kalau G1 doang itu do gitu. Lanjut. 84 yang bukan DR kasar itu karboksilasi ya. Karboksilasi itu bukan DR kasar. Dia itu di Golgi atau di mitokondria, aku lupa. Sorry ya. Kalau fagositosis itu di sosum ya.
Lisosom itu punya semua jenis enzim. Kalau peroksisom itu cuma punya oksidase sama katalase. Jangan sampai ketukar. 86. Nah ini, nah mas, kebalik itu mas, salah centang itu. Harusnya itu oksidase sama katalase. Maaf Rek, 86 salah nyentang aku. Ya, karena peroksisom itu cuma dua ya Rek. Ya emang tujuannya itu detoksifikasi H2O2, hidroksil, itu dia detoksifikasinya. Enggak, Peroksidase itu apa, Kak? gini. Oksidase itu kayak level satunya katalase. Jadi gini, oksigennya itu bakal dipecah. H2O2 itu bakal dipecah. H2O ditambah setengah oksigen tambah setengah oksigen. Jadi oksigennya itu bakal kepisah jadi setengah-setengah. Nanti diulang 2 kali, baru dia jadi H2O sama satu oksigen. Kalau yang katalase itu langsung keluar, langsung bentuk jadi gitu. Tapi kalau oksidase itu biasanya lebih sering ke model-model kayak OH, terus lebih sering ke di model-model yang HO minus gitu daripada H2O2. Kalau H2O2 lebih ke katalase sebetulnya. Tapi dia sama-sama buat enzim golongannya hidroksil. Baiklah. Ada yang mau tanya? Lanjut ya. Lanjut. Nah, kalau junction itu, kalau dia impermeable alias nggak bisa dibuka rapat sekali kayak kita nyantang 2 orang, ya maksudnya menali 2 orang, itu namanya tight junction. Tapi kalau misalnya bisa berpindah-pindah suatu hormon, suatu zat sinyal dan lain-lainnya, itu adalah gap junction. Itu ya. 88. Lokomotif sel. Kalau lokomotif itu berarti selnya gerak. Nggak boleh berhenti, kayak kereta api. Tapi kalau dia berhenti, nanti anchor. Anchor itu lebih ke hemidesmosum, punyanya tight junction. Punyanya anchoring junction, itu memang buat anchoring. Kalau misalnya lokomotif itu bergerak gitu. Jadi jawaban 88 itu lebih ke E. 89 gambarnya hilang jadi nggak bisa dilihat. Ini caranya kamu lihat aja di tabel kodon sama cocokan hurufnya. SAA, SGA. Nanti kalau misalnya ada yang salah bisa oh ya boleh silakan ambil. Maaf Rek, piringnya diambil. Nah itu bisa kalian bilang aja. Cocokin aja sama di tabelnya kodon. Disediain kok. Itu bisa. Oke lanjut Rek. Sudah injury time plus 30 ini. Sifat fisika amfifatik itu tinggal dilihat aja Rek. Kalau hidrofobik itu tidak larut dalam air, kalau hidrofilik larut dalam air. Jadi jawabannya yang itu ya. Itu pasti bisa semua teman-teman. Nanti kalau misalnya bingung langsung WA ke aku ya. 92 jelas. Oh bikutilasi itu ada di PPT-nya Pak Usom yang versi jadul. Dimana itu kalau misalnya proteinnya udah nggak kepake, udah rusak, udah waktunya buyar, itu dikasih tanda. Nah, tandanya itu adalah ubikutilasi. Ada di PPT Pak Isom, ada di Sherwood, ada di Guyton kalau mau baca. Nah, 93 ini kontroversi. Karena katanya itu large size PCR product. What the hell is that, man? Aku ya gak paham maksudnya. Dan di sini bedanya top sama negatif elektroda itu aku jujur gak paham maksudnya. Nah, menurutku top of the gel dan negatif elektroda itu mirip tempatnya, sama-sama di atas. Terus apa bedanya? Nggak tahu gitu loh. Ada yang bilang top of gel, ada yang bilang negatif elektroda. Kalau dari tahun ke tahun sih banyak yang jawab negatif elektroda, tapi aku nggak tahu itu jawabannya pasti apa enggak. Selama aku megang agarose gel, jujur itu pakai handscoon bocah. Nah, itu pakai waktu megang pakai agarose gel yang asli ya. Itu kalau kalian sadar warnanya itu gak di atas banget, gak di bawah banget.
Jadi warna itu ngikuti markernya. Lah markernya gimana? Nah itu yang jadi masalah. Kalau misalnya belum megang agarose gel nggak apa-apa. Next time ya kita pegang. Gitu. 94. Ingat golongan yang pasang basa nitrogen yang paling gampang dipotong itu pasang basa nitrogennya A sama T, adenin timin. Karena dia cuma punya 2 ikatan hidrogen. Kalau guanin sitosin itu punya 3 ikatan hidrogen. Jadi 2 ini lebih gampang putus daripada 3. Makanya kenapa di ujung basa, di ujung belakang itu namanya poliatel. Dan poliatel inilah yang kita potong waktu itu untuk diisolasi. 95 error, 96 Mage ini cloning itu kecualinya sel myeloma. Myeloma itu buat hibridoma yang insulin. Saya ini ya, aku lupa soalnya. Kalau buat cloning itu baru pakai sisa-sisanya. E. coli itu selalu dipakai ya buat coli. Soalnya E. coli itu bakteri yang mudah didapat, mudah cepat pertumbuhannya. 97 PCR itu DAE ya. Denaturasi, annealing, ekstensi. Denaturasi itu apa, Mas? Dipotong DNA-nya jadi 2 rantai tunggal. Annealing itu apa? Annealing itu dipasang RNA primer. RNA primer buat apa sih, Mas, dipasang? RNA primer dipasang itu tujuannya adalah untuk tahu gen mana yang kita mau lihat dan gen mana yang mau kita perbanyak. Itu RNA primer. Dan ekstensi itu memperbanyak DNA-nya. Dari yang 1 bisa sampai jutaan. Supaya apa? Supaya waktu di air jerus, supaya di elektroforesis itu kelihatan jelas. 98 shorten jelas DNA ya. 99 PPT bioteknologi kedua cyclotocling itu jawabannya. 100 untuk ini him salah him. Ini grafik visualisasi soalnya. Kalau misalnya kalian cuma PCR original itu baru pen in aggregate. Agarose gelnya itu kamu lihat pitanya, kamu foto dulu. Tapi kalau real time PCR, kamu lihat di monitor nanti ada grafiknya, kamu pencet satu-satu. Jadi itu jawabannya adalah yang do sebenarnya nomor 100, bukan yang C. Itu salah itu. Salah nyoret, Mas. Oh, sangat terima kasih aku dengan Mas Himawan ini. Oke teman-teman, linguis. Semangat ya, besok jam 8 ujiannya. Dan bubuk, jangan sampai nggak bubuk. Kalau misalnya nggak bubuk, jaminannya sudah pasti blank. Jangan lupa sahur ya, Rek ya. Kalau misalnya kalian mau bubuknya agak telat, sahur. Mas, kalau misalnya aku takut kebablasan tidurnya, tidur di musgrab, tidur di ruang amek, nanti pasti ada bangunin kok. Jangan sampai kebablasan ya, Rek, ketiduran. Eman. Kalau misalnya ada yang tanya, Mas lanjut yuk. Atau Mas aku boleh tanya nggak? Silakan langsung WA atau DM ya. Tak tunggu kok pertanyaan kalian. Karena aku paling tidur nanti jam 2 ini. Aku mau bikin kopi habis ini. Oke. Habis ada yang mau ditanyain, kita akhiri aja ya biar teman-teman bisa istirahat. Aman semua ya, Rek ya? Aman, Kak. Nah, Ya, Kak. lancar, sukses, dan Amin. dipermudah. Insya Allah Amin. kalau misalnya baca PPT semuanya aman. Kalau kurang baca PPT aku tidak bisa jaminan. Amin. Oke, thank you ya Rek ya. Boleh. Kocak goblok malah ikut deh. Ya maksudnya tumpah Rek tumpah. Ya oke, boleh live teman-teman semuanya. Dadah. Makasih, Terima kasih banyak, Kak. Iya, Makasih, Kak. sama-sama. Guys, good luck semua guys besok. Untuk Thank you, AB. thank you, thank you. Makasih, Kak. Mungkin Makasih, di Kak. anatomi. Dadah. Makasih, King.